Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Metodologi Penelitian yang berjudul Sistem Informasi Kepegawaian PT Yugo Putra Sejahtera. Dengan saya sendiri yang bernama Nur Alan Setiawan, NIM 171600596. Latar belakang yang pertama, sistem informasi kepegawaian adalah suatu totalitas yang terpadu yang terdiri atas perangkat lunak, perangkat penyimpanan, meliputi pusat data dan bank data, serta perangkat komunikasi yang saling berkaitan, bergantung, dan saling menentukan dalam rangka penyediaan informasi di bidang kepegawaian. Perihal aktivitas yang bersangkutan dengan masalah kepegawaian yang berada di PT Yugo Putra Sejahtera yang meliputi surat menyurat yang diatur oleh HRD Human Resource Development dan diberikan ke bagian administrasi yang bertugas untuk melakukan pengolahan data pegawai. Tiga, dalam pengolahan data pegawaiannya dilakukan secara manual dengan menggunakan aplikasi Microsoft Excel dan Word, mulai dari tahap pembuatan surat pengajuan kenaikan jabatan, surat mutasi, dan surat izin dalam penginputan data-data pegawai. Perumusan masalah. Yang pertama, bagaimana cara merancang sistem informasi kepegawaian pada PT Yugo Putra Sejahtera. Yang kedua, bagaimana cara membuat sistem informasi kepegawaian pada PT Yugo Putra Sejahtera. Yang ketiga, apakah penerapan sistem informasi kepegawaian pada PT Yugo Putra Sejahtera dapat membantu proses yang ada di bagian kepegawaian. Batasan masalah. Pertama, sistem informasi ini menggunakan Laravel Framework dan database MySQL. Yang kedua, objek penelitian terdapat di PT Yugo Putra Sejahtera. Yang ketiga, sistem informasi kepegawaian memuat administrasi, surat kenaikan jabatan, surat mutasi, dan surat izin. Tujuan penelitian dan hasil yang diharapkan. Yang pertama, merancang suatu sistem yang dapat membantu mempercepat proses memasukkan data pegawai. Yang kedua, membuat sistem informasi yang dapat membantu administrasi dan pegawai untuk mengirim dan menerima surat. Yang ketiga, untuk dapat membantu proses surat menyurat bagian administrasi kepegawaian secara online. Hasil yang diharapkan dari kegiatan penelitian ini adalah tersedianya aplikasi sistem informasi yang dapat mempermudahkan bagian administrasi dan pegawai untuk mengirim dan menerima surat yang dapat digunakan dan diakses kapan saja. Studi literatur dari jurnal saya cari. Yang pertama diteliti oleh Wahyu Wijaya Widianto tahun 2018 dengan judul Analisa Metodologi Pengembangan Sistem dengan Perbandingan Model Perangkat Lunak Sistem Informasi Kepegawaian menggunakan Waterfall Development Model, model prototype, dan model Rapid Application Development (RAD). Keterangannya menganalisa perbandingan 3 metode untuk mengetahui metode yang tepat untuk digunakan. Peneliti kedua yang bernama Wilda Azihma Nuraika Putri tahun 2016 yang berjudul Rekayasa Ulang Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian menggunakan framework Laravel pada BPPKI Surabaya. Keterangannya merekayasa ulang sistem informasi kepegawaian yang awalnya offline menjadi online. Peneliti ketiga yang bernama Sandy Fernandez tahun 2019 yang berjudul Revitalisasi Teknologi Informasi pada Sistem Informasi Kepegawaian Universitas Muhammadiyah Bengkulu menggunakan COBIT 4.1. Keterangannya, peneliti ini menggunakan metode pengukuran COBIT untuk mengetahui pelayanan kepegawaian apakah berjalan baik atau tidak di Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Peneliti keempat bernama Heri Sufatmi tahun 2020 dengan berjudul Analisis dan Perancangan Sistem Informasi Kepegawaian berbasis web pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi. Keterangannya, sering terjadinya masalah kehilangan file, duplikasi data, dan data yang tidak beraturan, maka dibuat sistem informasi kepegawaian menggunakan metode UML, Unified Modeling Language. Peneliti kelima, Lareno Nurfadilah, tahun 2019, dengan judul Analisis dan Perancangan Sistem Informasi Kepegawaian PT Indometal Mitra Buana, dengan keterangan sistem informasi menggunakan metode RIPL yang berfokus pada pengolahan laporan pegawai.
Metode penelitian yang pertama bertempat di PT Yugo Putra Sejahtera, beralamatkan Komplek Pergudangan, Jalan IR Sutami, Blok A, nomor 1-3, Samarinda. Waktu dari bulan November 2020 sampai April 2021. Alat dan bahan yang digunakan, yang pertama perangkat keras, yaitu laptop Asus FX505DY, RAM 8GB, DDR4, AMD Ryzen 5, 3550H, smartphone Vivo V9, dan printer. Dan perangkat pelunak yang digunakan, Android desktop, Microsoft Office 2010, browser Google Chrome. Bahannya alat tulis, artikel berbentuk soft copy dan hard copy. Prosedur penelitian dilakukan dalam beberapa tahapan seperti yang terlihat pada diagram alir. Yang pertama, studi literatur, turun ke analisis masalah, terus lanjut ke perancangan sistem, pembuatan sistem, pengujian. Jika gagal, kembali ke perancangan sistem. Jika betul, lanjut ke bagian implementasi. Di bagian perancangan, use case diagram. Di sini terdapat 4 aktor, HRD, pimpinan, admin, dan pegawai. HRD dapat mengakses login, home, form kinerja pegawai, mengirim surat, menerima surat, mengecek persyaratan, logout. Pimpinan dapat mengakses login, home, penerima surat, mengecek persyaratan, logout. Admin dapat mengakses login, home, data pegawai, input surat, menerima surat, mengirim surat, cetak surat, logout. Pegawai dapat mengakses login, home, mengirim surat, menerima surat, cetak surat, dan logout. Dan activity diagram surat kenaikan jabatan dan mutasi. Dimulai dari form kinerja pegawai, dikirim ke pimpinan, dan mengecek persyaratan. Jika tidak, kembali ke HRD. Jika iya, dilanjutkan ke bagian admin untuk menginput surat dan mengirim ke bagian pegawai, lalu dicetak. Dan sequence diagram surat izin. Pegawai menginput surat izin sudah dibuat dari pegawai, mengirim surat izin ke admin dan terkirim, admin menerima surat, admin mengirim surat ke HRD untuk persetujuan, surat terkirim, HRD menerima surat dan mengecek persyaratan. Jika tidak, kembali ke pegawai. Jika iya, admin mencetak surat. Activity diagram edit dan hapus. Dari form surat masuk atau keluar, bisa memilih from edit atau masuk, bisa memilih form edit surat, masuk atau keluar, bisa hapus edit surat atau masuk keluar. Dari form edit, admin bisa melakukan edit data, bisa simpan, jika tidak kembali ke form edit surat, masuk atau keluar, jika lanjut ke validasi data valid, terus lanjut ke data tersimpan dan ditampilkan kepada form surat yang masuk atau keluar. Jika menghapus data, lanjut ke admin, memilih data yang akan dihapus, hapus, pesan konfirmasi. Jika setuju, lanjut ke data dihapus, form surat masuk atau keluar. Jika tidak, kembali ke hapus data surat masuk atau keluar. Sini daftar pustaka dari jurnal yang saya tentukan sesuai dengan penelitian saya. Terima kasih. Saya akhiri dari presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.